传闻还曾在太古时期体内元神就有异变化雷，肉身强度不够，也需阳师之剑。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akanlah melanjutkan tonggak dari Wang Lin, tepatnya untuklah episode 131, seharusnya seperti itu ya. Dan di episode kali ini, Wang Lin akanlah menghajar Tang Lang atau serigala yang tamak, di mana hartanya begitu sangatlah banyak. Untuk Wang Lin sebelumnya sungguh kesulitan guys. Namun kali ini dialah yang akan dibuat kesulitan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wang Lin mengarahkan roh naga kuno ini ke dasar jurang pasang surut. Daya hisap dari dasar jurang pasang surut begitu sangatlah kuat, sehingga roh naga kuno yang mengikuti Wang Lin pergerakannya langsunglah dihentikan. Alhasil, roh naga kuno langsunglah terhisap. Sedangkan Wang Lin mengambil kesempatan memasuki sebuah goa. Dengan begini ya, dia terselamatkan. Namun yang tidak disangka-sangka oleh Wang Lin, roh naga kuno masihlah berjuang untuk membebaskan diri. Bahkan sempat memberikan perlawanan kepada Wang Lin. Tanpa basa-basi, mereka melakukan bentrokan kekuatan. Beruntungnya, Wang Lin memenangkan bentrokan tersebut dan dia pun mengeluarkan roh primordialnya untuklah mengambil roh naga kuno. Dan dia juga memasukkan ke dalam tubuhnya. Calon-calon dijadikan sebagai bahan kultivasi ya. Untuk roh naga kuno mengamuk di lautan kesadarannya. Wang Lin langsung mencoba untuk menghentikannya guys. Sampailah 1 tahun berlalu, Wang Lin telah berhasil memurnikan 1/5 dari roh naga guntur kuno. Meski hanya 1/5, tetapi membuat Wang Lin mendapati elemen guntur guys. Tidak sampai di situ ya, seluruh kekuatan magisnya juga mengandung kekuatan guntur. Waduh, tiba-tiba berubah elemen cok. Namun, konsekuensi yang didapati dari memurnikan roh naga guntur kuno ini, jiwa dari Wang Lin tidak bisa dikeluarkan. Biasanya, dia bisa mengeluarkan roh primordial untuklah berjaga-jaga ya. Dan Wang Lin bertanya-tanya di mana binatang nyamuknya. Sampai saat ini ya, dia sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Apakah mungkin untuk pelarian dari binatang nyamuknya telah dihentikan atau diblokir oleh Tang Lang? Tidak sampai di situ, untuk istana abadi saja belumlah terbuka. Disinilah Wang Lin benar-benar mentok bagaimana cara untuklah keluar dari jurang ebis ini. Dan dia mengeluarkan salah satu sandranya. Mimin lupa siapa namanya guys, tetapi dia ini sempat berselisih dengan Wang Lin ya. Dan dia juga mengetahui tentang jurang pasang surut. Disinilah Wang Lin menginterogasinya guys. Pertanyaan pertamanya, apakah dia tahu cara keluar dari sini? Awalnya, bocah ini tidak percaya kalau Wang Lin berada di jurang pasang surut. Sehingga Wang Lin pun langsunglah memperlihatkan kalau di bawahnya ini adalah dasar jurang. Ternyata bocah ini sama sekali tidak tahu bagaimana cara keluarnya guys. Ya elah, untuk Wang Lin tidaklah mempercayai perkataannya. Dia pun mengancam dengan berbagai senjata. Alhasil, bocah ini memberitahu, meskipun dia tidak tahu jalan keluar, tetapi dia tahu semua rahasia tentang Tian Yunji. Jadi, sebagai gantinya, Wang Lin haruslah melepaskannya. Kalau Tian Yunji alias dari guru mereka berdua, dialah pelaku yang telah menelan Sun Yun, jenius nomor 1 di Tian Yunji ya. Ya, untuk kabarnya, dia menghilang di wilayah iblis. Nyatanya dimangsa guys. Sebetulnya, dia juga tidaklah mempercayainya begitu saja. Namun, setelah dia hidup bertahun-tahun berada di sekte Tianyuan, akhirnya dia mengetahui kalau Sun Yun benar-benar dilahap oleh gurunya sendiri, bertujuan untuklah meningkatkan kultivasinya. Bahkan, Sun Yun yang dikatakan sebagai jenius memiliki kemampuan yang begitu luar biasa, dikalahkan dengan begitu mudah tanpa adanya perlawanan. Semua itu gara-gara tanda segel yang berada di dahinya Sun Yun.
dan semua murid dari Sekte Tianyuan memiliki segel tersebut. Jadi bisa dikatakan ya, seluruh murid dari Sekte Tianyuan hanyalah ternak untuklah meningkatkan kultivasi dari Tian Yunzi. Lantas, Wang Lin memperlihatkan simbol dari Sekte Tianyuan, dan dia membenarkannya. Itu adalah sebuah segel yang membuat tubuh dari Wang Lin nantinya akanlah benar-benar melemah. Tetapi, Wang Lin masihlah kebingungan. Untuk Tian Yunzi yang memberikan simbol ini adalah Tian Yunzi yang memakai pakaian berwarna abu-abu, bukanlah berwarna putih. Dan dia juga membenarkannya. Hal inilah yang membuat dirinya juga begitu bingung. Padahal ya, dia belum pernah melihat kalau guru mereka ini mengenakan pakaian abu-abu. Sebetulnya untuk Wang Lin, ketika berada di warisan iblis kuno, dia memang telah menyadari simbol ini yang dia maksud adalah aura pembunuhan memiliki kejanggalannya sendiri. Wang Lin juga meyakini kematian dari Sun Yun pasti telah mengetahui kalau dirinya sedanglah dijebak oleh Tian Yunzi. Maka dari itulah Tian Yunzi langsunglah memangsanya. Sedangkan untuk pria satu ini merasa tidaklah bisa tinggal diam begini saja. Jadi ya, dia akanlah menghancurkan Wang Lin ketika dia inginlah menerobos ke ranah berikutnya. Karena setiap kultivator ketika inginlah menerobos, maka itu adalah waktunya mereka benar-benar lemah. Tetapi secara tiba-tiba Wang Lin berada di hadapannya membuat dia langsunglah terkejut dan menganggap kalau Wang Lin bisa membaca pikirannya guys. Hai. Namun ya, yang sedang dipikirkan oleh Wang Lin yaitu cara jalan keluar dari sini dan menghancurkan simbol yang berada di dahinya. Dan dia sangatlah membutuhkan orang tersebut. Jadi ya, Wang Lin memberikan kesempatan. Jika dia berhasil untuklah menerobos, maka dia akanlah memberikan sedikit keberuntungan. Wang Lin akanlah membantunya untuk menjelajahi dunia yin dan yang. Namun syaratnya, dia haruslah sukarela menjadi penjaga surgawinya selama 1000 tahun. Jadi ya, selama 1000 tahun dia setia kepadanya, maka dia akanlah mengembalikan kewarasan dan kebebasannya guys. Sebab untuk menjadi penjaga surgawi, kewarasan dia atau kesadaran dia akanlah diambil oleh tuannya. Siapa sangka dia bersedia untuklah menjadi penjaga surgawi Wang Lin. Karena keuntungan yang diberikan oleh Wang Lin itu cukuplah menggiurkan. Tanpa basa-basi, ritual mengubah dirinya menjadi penjaga surgawi dimulai. Bukan hanya menjadi penjaga surgawi saja, tetapi kultivasinya juga meningkat begitu drastis. Dan seperti yang dikatakan di awal-awal, kesadaran dan kewarasannya langsunglah diambil oleh Wang Lin. Lebih tepatnya disegel ya. Namun, Wang Lin masihlah belum puas dengan kultivasi yang dicapai olehnya, dan dia menyalurkan energi spiritual beserta dengan energi guntur. Untuk tubuh fisiknya juga terlalu lemah. Alhasil, bukan hanya kekuatan magisnya saja, tetapi ya tubuh fisiknya juga diperkuat oleh Wang Lin. Dan proses ini memakan setengah tahun. Kini, dia telah memiliki wujud yang berbeda guys, berbaju hitam dan terlihat begitu sangar. Wang Lin menyebutnya sebagai penjaga abadi Dujian. Oh iya, namanya Dujian guys, baru ingat. Untuk rananya tidaklah diberitahu. Namun, yakinlah kalau dia cukup kuat guys. Setelahnya, Wang Lin mengeluarkan token istana abadi. Token ini adalah kunci untuklah membuka kemampuan Master Abadi. Dan untuk Tian Yunzi serta lainnya sangatlah mendamba-dambakan token tersebut. Jadi ya, dia akanlah menyembunyikannya. Tidak sampai di situ, pedang yang telah dia jarah dari sekte pedang Dalo juga dikeluarkan. Kini, Wang Lin mempunyai 7 pedang Dalo. Dan dia akanlah membentuk formasi pedang 7 bintang. Setelah membuat formasi tersebut,
Wang Lin juga mengeluarkan pedang iblis. Di sana, dia inginlah melihat rahasia di balik pedang tersebut. Ketika dia pedang, terdengarlah suara pria dengan mempertanyakan apakah dia tahu apa itu teknik iblis pembunuh. Wang Lin membalas, dia tidaklah tahu. Sehingga Wang Lin diberikan sebuah pencerahan. Wang Lin bisalah melihat sebuah kehidupan dan dia diperintahkan untuklah mendapati esensi kematian dan kepunahan. Sehingga Wang Lin bermeditasi untuklah memahami tentang semua ini dan memakan waktu selama 3 tahun. Totalnya sudah 4,5 tahun Wang Lin berada di dalam goa. Sayangnya, dia masihlah belum mendapati jawabannya. Dan ketika adanya kupu-kupu yang terkena jaring laba-laba, Wang Lin barulah mengerti setiap makhluk hidup memiliki keragamannya masing-masing. Namun mereka dilahirkan dan terikat oleh satu aturan, yaitu aturan langit dan bumi, sebut saja sebagai takdir. Dan maksud dari teknik membunuh iblis serta iblis perang, dia haruslah bisa memutuskan aturan-aturan yang mengikat semua makhluk hidup. Waduh, dengan memiliki kemampuan tersebut ya, Wang Lin bisalah memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya dan juga bisa untuklah melanggar aturan bumi dan langit. Dan itu disebut sebagai teknik pembunuh iblis. Ya, sebenarnya lebih cocok dipanggil sebagai teknik pemotong takdir. Setelah Wang Lin berhasil mendapati pencerahannya, Wang Lin juga berkata, waktu juga bagian dari takdir. Setiap orang pasti mencari kebahagiaannya sendiri. Dan waktu yang diinginkan oleh Wang Lin, yaitu berkumpul bersama orang tuanya lagi dan menemani Limuan seumur hidup. Itulah yang dia inginkan. Namun ya, takdir berkata lain, Wang Lin haruslah berjuang sendirian guys. Hai. Dan Wang Lin tidaklah mau terlena dengan ketidakpastian seperti ini. Mengapa dia tidak memanfaatkan waktu ini untuklah memperkuat dirinya? Salah satunya, dia inginlah menghilangkan niat membunuh dari tubuhnya. Lebih tepatnya, aura pembunuh atau simbol dari Tian Yunji. Sehingga Wang Lin mengeluarkan penjaga abadinya, yaitu Du Jian, untuklah melindunginya dari serangan dasar jurang. Tapi dia akanlah menggunakan energi dasar jurang dalam membantunya menghancurkan simbol aura pembunuhan guys. Sehingga Wang Lin melompat ke dasar jurang lebih dalam lagi. Dan di bawahnya ada sebongkah atau sebingkai tanah. Untuklah Wang Lin menyerap energi dasar jurang pasang surut dalam menghancurkan simbol aura pembunuhan. Rasa sakit yang diterima oleh Wang Lin membuat dia haruslah berteriak dengan begitu keras. Tetapi ya, perjuangan dia benar-benar membuahkan hasil. Simbol yang berada di dahinya akhirnya benar-benar hancur. Namun, dengan keberhasilannya juga akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Dan Wang Lin memiliki 3 musuh terkuat. Pertama, yaitu Ling Tianhuo sebagai leluhur dari sekte pedang Dalo yang telah mengetahui kalau ke-12 muridnya tersisa 3 orang saja guys. Itu bisa dilihat dengan lampu yang berada di depannya. Dia murka kepada Tang Lang, padahal awalnya dia berjanji untuklah melindungi ke-12 muridnya. Sedangkan ya untuk Tian Yunji tampaknya sudahlah mengetahui simbolnya dihancurkan oleh Wang Lin. Sedangkan untuk leluhur Dara mengetahui kalau anaknya sedang dalam bahaya besar guys. Lalu Tian Yunji menghubungi mereka berdua dengan berkata, saya bermaksud untuklah memajukan tanggal pembukaan alam iblis dalam 10 tahun ke depan. Dan mereka berdua bersedia untuklah dipercepat guys. Dan di akhir-akhir, Tian Yunji juga marah besar kepada Wang Lin ya, karena dia berani-beraninya mencabut simbol atau segel secara paksa. Karena sudah begini,
maka dia menjadi musuhnya. 不多你了。 Dan kita bersambung untuklah di episode 131. Ternyata untuk di episode kali ini, Wang Lin hanyalah melakukan penerobosan dan beberapa perubahan ya. Salah satunya adalah penjaga abadi Dujian dan juga berhasil untuklah menghancurkan simbol dari Tian Yunji. Tetapi ya, dengan keberhasilannya, ketiga leluhur ini akanlah menjadi musuh terberat dari Wang Lin, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 救救异变化雷。肉身强度不够，应需阳石之剑。